Tapi sekali lagi bahwa ini memang yang utama, tetapi kami tetap membuka ruang untuk teman-teman pondok yang belum dapat inkubasi, akan diverifikasi oleh pusat dan oleh tim khusus apakah usaha ini layak dikembangkan atau bagaimana. Bagaimana pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi sudah bisa terlibat dalam peningkatan pondok pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Widedongtian. Aga kareba sahabat religi, dari Studio Dai Hadi, Humas Data dan Informasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Spesial hari ini di Studio Dai Hadi telah hadir narasumber dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kabid, alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bersama kita di Dai Hadi, di Studio Dai Hadi untuk sore ini. Pak Kabid, ini sudah bulan Oktober. Insya Allah setiap tanggal 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri ya Pak Kabid ya. Bagaimana persiapan Tak ini untuk memperingati Hari Santri? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah kami di bidang pendidikan diniyah untuk pesantren telah sejak bulan Agustus lalu telah menyiapkan perhelatan untuk memperingati Hari Santri 2023. Alhamdulillah di hari Jumat telah secara resmi Gusmen telah meluncing logo dan tema Hari Santri 2023. Tahun ini kita mengambil tema Jihad Santri Jayakan Negeri. Alhamdulillah ini logo semua juga sudah fix. Insya Allah kami telah mengadakan persiapan. Di hari Senin lalu kami telah audiens dengan PJ Sekretaris Provinsi untuk meminta waktu Pak Gubernur, sekaligus meminta supaya Rujak Gubernur itu bisa digunakan sebagai tempat upacara Hari Santri. Alhamdulillah tadi siang sudah ada jawaban dari Kabak Protokol. Insya Allah puncak Hari Santri Provinsi ini akan diadakan di kantor Gubernur di tanggal 22 jam 16.00. Itu untuk upacaranya ya untuk Pak Kabid ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan untuk menyongsong atau memeriahkan Hari Santri ini, mungkin ada kegiatan-kegiatan dari kantor wilayah Pak? Ya, untuk memeriahkan Hari Santri di tahun ini, alhamdulillah sesuai dengan petunjuk Gusmen dan staf ahli, juga edaran dari Direktur Pesantren, di mana di Hari Santri 2023 ini kita fokus bagaimana kita kolaborasi dengan PT KAI mengadakan Expo Pondok Pesantren. Ini terkhusus diutamakan adalah pondok-pondok pesantren yang telah mendapat bantuan inkubasi bisnis. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan ada pondok-pondok pesantren yang memiliki produk unggulan dan belum tersentuh inkubasi bisnis, ini juga akan dipersilakan untuk ikut di Expo Pondok Pesantren. Di Sulsel ini karena PT KAI penyelenggara, ini ada terbagi 4 klaster. Ini insya Allah yang pertama di Makassar, UIN Alauddin bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama plus dengan IMIM. Alhamdulillah ini akan dipusatkan di Gedung IMIM insya Allah. Ini selain kita mengadakan expo, kita juga akan menampilkan, alhamdulillah ada 2 gedung di situ berdampingan. Selain expo Kemandirian Pondok Pesantren, juga di gedung sebelahnya kita akan selama 3 hari ini di tanggal 22 sampai 24 kita akan mengadakan lomba duta santri, ada penampilan seni dari anak-anak santri kita. Juga insya Allah akan ada tudang sipulung membahas bagaimana perkembangan pondok pesantren khususnya di Sulawesi Selatan. Juga ada insya Allah tadi
pagi jam 8 pagi kami baru Zoom meeting dengan Rektor IAIN Parepare, Pak Kiai Hanani. Insya Allah beliau sudah siap untuk melaksanakan juga klaster di IAIN Parepare. Insya Allah diadakan di tanggal 23 sampai 25. Di situ juga selain expo, beliau juga adakan lomba nasid, juga akan ada tudang sipulung bagaimana ke depan pondok pesantren khususnya di Sulawesi Selatan. Selain juga itu di IAIN Parepare juga akan ada lomba pidato bahasa Arab dan lomba pidato bahasa daerah. Jadi insya Allah untuk Bone dan Palopo, Bone sudah ada pertemuan sekali Jumat lalu, tapi tanggalnya belum fix. Untuk Palopo insya Allah kemarin kami sudah komunikasi dengan Kepala Biro, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi jadwal untuk Bone dan IAIN Palopo insya Allah akan keluar. Jadi 4 klaster ya 4 Pak? klaster. Makassar, Parepare, Bone, dan Palopo. Ya. Wah, luar biasa, bakalan meriah sekali nih Pak Kabid. Kira-kira berapa pondok pesantren ini Pak yang bakalan diikut untuk Untuk pondok pesantren yang telah mendapatkan bantuan inkubasi bisnis sejak digulirkan di tahun 2021 sampai 2023, ini khusus Sulsel telah tersentuh 66 pondok. Tapi sekali lagi bahwa ini memang yang utama, tetapi kami tetap membuka ruang untuk teman-teman pondok yang belum dapat inkubasi tetapi memiliki memang perekonomian, jadi tetap kita undang. Jadi ada beberapa pondok yang belum tersentuh inkubasi tapi memiliki produk-produk unggulan, tetap kita beri ruang untuk ikut di expo tersebut. Karena pondok pesantren semakin berkembang ya Pak. Ya. Seperti juga salah satu dari program prioritas Pak Menteri Agama yaitu Kementerian Pondok Pesantren. Mungkin salah satunya ini bagian adalah bantuan inkubasi itu sendiri. Lalu jenis usaha apa saja Pak yang dikelola oleh pondok pesantren? Alhamdulillah di antara 66 pondok pesantren terdapat bantuan inkubasi ini ada beberapa bisnis yang mereka jalankan. Yang pertama ada yang terbanyak ini adalah bisnis koperasi untuk pesantren. Jadi mereka menyiapkan semua yang dibutuhkan santri untuk siswa. Jadi mereka membuat koperasi pondok pesantren atau minimarket untuk pondok pesantren. Yang kedua ada juga pondok yang membuat laundry. Jadi anak-anak ke depan ini kalau mau cuci baju, ini tinggal laundry di pondok pesantren. Tidak perlu keluar. Tidak keluar lagi. Dan hasilnya juga bisa bagaimana menghidupi pondok pesantren. Ada juga malah yang kayak di Pangkep itu mereka bisnisnya adalah perikanan. Jadi kebetulan di belakang pondok itu Palampang ada kayak empang, akhirnya dibiayai oleh Kementerian Agama, mereka membuat empang untuk bagaimana kehidupan pondok pesantren itu bisa berlangsung. Di Maros, Nahdlatul Ulum itu mereka membuat pabrik roti. Wow. Alhamdulillah sudah 2-3 kali dikunjungi Pak Direktur. Alhamdulillah bisnis roti di Nahdlatul Ulum itu sudah mulai berjalan secara baik. Juga ada beberapa yang membuat bisnis produk air mineral seperti Asadia, Asalman ini membuat bisnis air mineral. Ada yang menarik di Parepare yang pesantren Hidayatullah ini membuat bisnis catering hakikah. Wah. Jadi mereka membuat satu tempat bagi yang mau hakikah di tempat itu disiapkan mulai ruangannya, piringnya dan masakan kambingnya. Atau bisa juga masakannya yang dibawa ke rumah penduduk yang ingin hakikah. Ini salah satu yang cukup menarik menurut kami. Alhamdulillah 2 minggu lalu kami sempat berkunjung, ternyata mereka menyiapkan ruangan kurang lebih 5 kali, mungkin 7 kali 10 meter. Itu disiapkan tempat, bagi yang nggak ada tempat di rumahnya bisa di tempat aula pondok pesantren tersebut. Tapi bagi yang mau ke rumahnya bisa juga, mereka tinggal bayar, kambing semua sudah siap tinggal dimakan. Itu di Pondok Pesantren Hidayatullah. Jadi pondok pesantren terus berinovasi ya Pak Kabid, jadi memberdayakan segala sumber daya di pondok pesantren dengan bantuan dari Kementerian Agama juga luar biasa. Terus untuk persyaratannya sendiri Pak untuk mendapatkan bantuan inkubasi ini seperti apa? Sebenarnya persyaratan untuk inkubasi ini sangat mudah. Yang penting yang pertama pesantren tersebut memiliki
izin operasional resmi dari Kementerian Agama. Yang kedua, mereka mengupload rencana bisnis apa yang mereka jalankan di aplikasi Simba. Nanti ada tim khusus yang menilai apakah usaha ini layak untuk dilanjutkan atau bagaimana. Jadi sebenarnya yang penting ada izin resmi, yang penting bantuan di aplikasi Simba, insya Allah akan diverifikasi oleh pusat dan oleh tim khusus apakah usaha ini layak dikembangkan atau bagaimana. Dan inkubasi bisnis ini beda dengan bantuan sebelumnya. Di bantuan sebelumnya itu ada bantuan usaha, langsung diberi uang, selesai. Ini mulai pendampingan pembuka usaha sampai setahun setelah buka usaha itu selalu didampingi oleh tim ahli. Iya. Jadi memang ada dibentuk tim ahli dari Kemenak bagaimana mendampingi teman-teman di pondok sehingga usaha ini bisa lebih berkembang demi kemajuan pondok pesantren tersebut. Luar biasa Pak Kabid. Terus kalau jumlah total Pak pondok pesantren semakin berkembang di Sulawesi Selatan, ada berapa jumlah total pondok pesantren di Sulsel dan yang menerima inkubasi itu sendiri? Untuk tahun ini, data tahun ini sudah 438 pondok pesantren se-Sulsel yang terdata di aplikasi EMIS. Dan untuk inkubasi, alhamdulillah sudah sebanyak 66 pondok pesantren yang tersentuh bantuan inkubasi. Jadi ini mungkin sudah kurang lebih 20% ini pesantren di Sulsel sudah tersentuh inkubasi. Tapi insya Allah tahun depan akan ada lagi 1.500 pondok yang akan tersentuh bantuan inkubasi Sulawesi Selatan. Jadi terus berkembang ya Pak Kabid. Cuman ada image lah dulu. Ada beberapa faktor mungkin yang pondok pesantren itu bersaing dengan sekolah-sekolah umum Pak dalam merekrut santri. Kira-kira kendala-kendala atau ada faktor-faktor apa Pak yang bisa? Alhamdulillah di beberapa kabupaten malah sudah ada beberapa pondok ini yang menolak santri karena keterbatasan tempat tidur asrama dan keterbatasan lokasi, sehingga ada beberapa pondok pesantren yang sudah mulai menolak santri. Alhamdulillah dengan adanya juga perbaikan sarana dan prasarana, dan di pondok pesantren itu sejak 4 tahun lalu ini selain mendapat bantuan inkubasi juga sudah banyak pondok pesantren di Sulsel khususnya yang mendapat bantuan rusunawah dari PUPR. Juga bagaimana vokasi di pondok pesantren sudah diperhatikan, jadi sudah ada bantuan BLK komunitas dari Kementerian Tenaga Kerja kerjasama dengan Kemenak. Ini tahun ini juga 177 pondok pesantren se-Sulsel ini mendapat bantuan MCK dari PUPR. Ya, alhamdulillah pelan-pelan fasilitas pondok pesantren di Sulsel ini semakin bagus. Ini karena sinergi antara beberapa kementerian bagaimana pondok bisa lebih bagus ke depan. Nah, alhamdulillah kabar baik bulan ini alhamdulillah Perda Pondok Pesantren sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Sulsel dan pemerintah Provinsi Sulsel. Ini jalan bagaimana pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi sudah bisa terlibat dalam peningkatan pondok pesantren. Ini bukan cuma peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana juga alhamdulillah sudah bisa dengan adanya Perda. Ini sudah bisa terlibat. Alhamdulillah ini kabar baik bagi teman-teman kita di pondok pesantren Sulawesi Selatan. Jadi image pondok pesantren yang dulu terkesan bagaimana sudah mulai bergeser ya Pak dengan berbagai macam bantuan dan sinergi itu. Apalagi tahun ini mengusung tema Jihad Santri, Jayakan Negeri. Kira-kira harapan Pak Kabid PD Pontren sendiri untuk para santri dengan tema ini bagaimana Pak? Kita lihat tema ini bahwa Jihad Santri, Jayakan Negeri ini perlu kita garis bawahi bahwa jihad ini bukan dalam bahwa yang selalu diimajinkan kayak ini. Jihad ini bagaimana jihad kita dalam memperbaiki mutu pendidikan, bagaimana jihad kita dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Jadi santri ini diharapkan ke depan, santri ini bukan cuma memiliki skill, memiliki pengetahuan, yang paling utama santri juga harus memiliki attitude yang bagus dan harus memiliki nilai lebih di keagamaan. Betul, Pak. Mungkin yang terakhir Pak, closing statement untuk Hari Santri tahun 2023. Mari kita menyambut Hari Santri dengan sukacita. Semoga
dengan jihad santri, kita warga pondok pesantren khususnya santri ini bisa lebih memajukan dunia pendidikan. Dan kita bisa bagaimana santri-santri kita yang dihasilkan ini bisa selain memiliki ilmu pengetahuan juga memiliki akhlakul karimah yang baik. Amin, amin. Makasih Pak Kabid atas waktunya sudah berbincang bersama tim Humas Data dan Informasi di sore hari ini. Makasih sekali lagi Pak Kabid. Baik, sahabat religi, demikianlah bincang-bincang singkat kita bersama dengan Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengenai peringatan Hari Santri tahun 2023. Ayo ke Pondok Pesantren, jangan lupa. Baik, terima kasih sekali lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di studio Daeng Hadi selanjutnya dan sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalam.